Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Nisa Mulia, kalian bisa panggil aku Nisa. Aku mahasiswa jurusan akuntansi, program BINUS Online Learning, BINUS University, NIM 2502140312. Selamat menonton! Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rifa Kofifa. Kalian bisa panggil aku Rifa. Aku merupakan mahasiswi program studi accounting BINUS Online Learning Bina Nusantara University dengan NIM 2502146921. Selamat menyaksikan. Rumor, opini publik. Mereka siapa sih? Kita kenalan dulu yuk sama rumor. Menurut Harista dan Subhan, rumor merupakan penyebaran informasi dalam bentuk pendapat tanpa adanya fakta atau hal yang telah dikonfirmasi. Biasanya, penyebaran dilakukan melalui interaksi lisan ataupun non-lisan melalui individu ke individu. Dapat informasi dari konten rumor di sosial media, atau bisik-bisik tetangga sama kerabat dan teman dekat. Dilansir melalui kompas.com, penyebab rumor terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama, ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pernyataan atau pendapat yang berbeda yang memicu penyebaran rumor. Kedua, peristiwa dramatis yang menimbulkan sensasi yang memicu penyebaran rumor secara luas. Ketiga, ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pernyataan atau pendapat yang berbeda yang memicu penyebaran rumor. Dan yang terakhir, kurang optimalnya kinerja pemimpin yang menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat dan memicu penyebaran rumor sebagai bentuk protes. Kalau tadi kita udah kenalan sama rumor, sekarang waktunya kita kenalan sama opini publik. Menurut Al-Kathiri dalam Davidson, opini publik berbentuk pandangan, sikap, atau keyakinan mengenai suatu topik yang beredar. Opini publik dinilai mengacu pada perasaan umum masyarakat terhadap suatu isu tertentu yang dihadapi. Dalam hal ini, media dinilai memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara pemberi informasi dan isu yang akan dinilai oleh publik. Opini publik bisa muncul karena 5 faktor ini loh teman-teman. Yang pertama, presence of an issue, adanya isu atau persoalan. Kedua, nature of public, ada pihak yang berkepentingan. Ketiga, complex of preferences, pilihan yang sulit. 4. Expression of preferences, ada pernyataan opini. Dan yang terakhir, number of person involved, besarnya perhatian masyarakat terhadap isu tersebut. Teman-teman, kalian pernah dengar nggak soal informasi ini? Berdasarkan survei IDN Media di tahun 2022, 30% atau sekitar 1 dari 3 Gen Z di Indonesia bermain media sosial lebih dari 3 jam sehari. Terpahan media sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka, termasuk melalui rumor dan opini publik. Media sosial menyediakan platform untuk ekspresi diri dan hubungan berkomunikasi. Namun, kita juga harus berhati-hati akan dampak buruk penggunaan media sosial. Didukung dengan hasil penelitian milik Shang Dahu yang menunjukkan bahwa dampak buruk tersebut dapat berbentuk kecemasan, depresi, dan rasa takut ketinggalan atau FOMO. Hal-hal tersebut mempengaruhi pola tidur, produktivitas, dan well-being secara keseluruhan. Belum lagi paparan rumor dan informasi palsu serta cyberbullying yang tak bisa kita hindari. Beralih ke penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hyung Jung Kim, kita menemukan bahwa adanya dampak psikologis dari opini publik.
Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa opini publik melalui persepsi orang ketiga terlebih tidak sesuai dengan nilai yang dianut memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kecemasan seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa opini publik bisa berpengaruh terhadap kondisi psikis seseorang. Dan kita sampai di penelitian terakhir, yaitu penelitian milik Xiong Hei yang menunjukkan hasil bahwa adanya dampak psikologis terhadap rumor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gosip negatif yang tersebar di sekolah memiliki keterikatan secara tidak langsung terhadap anxiety atau kecemasan yang berperan sebagai mediasinya. Sebagai informasi untuk teman-teman semua, gosip merupakan perpanjangan dari rumor. Dalam era media sosial, rumor dan opini publik terbentuk melalui berbagai interaksi dan konten yang beredar di platform-platform tersebut. Pesan-pesan yang tersebar di media sosial, baik berupa teks, gambar, maupun tautan, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa. Ketika sebuah konten diunggah, itu bisa menjadi viral dalam hitungan jam, bahkan menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Dan ketika banyak orang mulai melihat dan berbagi konten tersebut, mereka juga berbagi pendapat mereka. Inilah awal dari pembentukan opini publik. Kita juga perlu menyadari bahwa informasi yang diterima di media sosial dapat terpapar oleh filter bubble atau pembatasan algoritma, dan kemungkinan informasi yang tidak diverifikasi secara akurat, yang tidak lain tidak bukan adalah rumor belaka. Sebagai contoh, ketika beredar rumor bahwa Hitler meninggal di Garut, padahal tidak ada penelitian mengenai hal tersebut selain konspirasi belaka yang tidak pernah terverifikasi akurat. Hal tersebut rentan menyasar generasi Z atau Gen Z yang terbiasa dengan dunia online yang penuh dengan informasi cepat. Ketika tidak ada informasi resmi, terkadang kita cenderung mencarinya dari sumber alternatif. Hal ini memungkinkan rumor menjadi sumber informasi yang dipercaya, padahal informasi di platform seperti TikTok atau Twitter tidak selalu diverifikasi dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk tetap kritis dan memverifikasi fakta sebelum membentuk atau mengikuti opini publik yang berkembang di platform-platform tersebut. Dalam konteks psikologis, pemahaman dan sikap terhadap rumor dan opini publik di masyarakat memiliki urgensi besar. Rumor dan opini yang tidak akurat dapat menyebabkan stres, stigma, konflik sosial, dan kerusakan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, sikap yang kritis dan bijaksana terhadap informasi yang diterima sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental individu dan harmoni sosial dalam masyarakat yang menyangkut dengan konteks well-being. Bagaimana sih kita harus menentukan langkah dan sikap dalam menghadapi rumor dan opini publik? Yang pertama, penting untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Sikap kritis dan analisis terhadap opini publik yang diterima dapat membantu menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Lalu, kita dapat mendengarkan dari berbagai sudut pandang dan melakukan diskusi terbuka untuk membantu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu isu. Dengan sikap yang bijaksana dan kritis, kita dapat memainkan peran yang lebih positif dalam membentuk opini publik yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak. Berani bersikap. Berani kritis berarti cerdas. Mungkin sejak awal teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan berani bersikap? Kita sebagai masyarakat harus berani bersikap seperti apa? Slogan berani bersikap merupakan sebuah tindakan mengajak seluruh masyarakat dalam menanggapi rumor dan opini publik dengan lebih bijaksana. Melalui hashtag berani bersikap, kita diharapkan lebih berani untuk menunjukkan sikap kritis atas informasi yang diterima, mengolah kembali isu yang kita dengar, melakukan verifikasi terhadap sumber terpercaya, serta berhenti menyebarkan isu-isu tanpa sumber yang kredibel. Aku, kamu, dan kita semua saling bergandengan tangan untuk membuktikan bahwa kita generasi kritis dan waspada dengan potensi penyebaran hoaks.
Berani bersikap merupakan lambang tegas memberhentikan penyebaran berita palsu yang berdampak pada opini publik di masyarakat. Kalau bukan dari aku dan kamu, siapa lagi yang akan memulai keberanian bersikap? Yuk kita berani bersikap.